Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang pancaran Nurul Yakin. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan bahwa bila hati seseorang telah tersinari oleh cahaya Nurul Yakin, maka dia akan melihat akhirat itu lebih dekat daripada kalau dia harus berangkat menuju akhirat. Artinya orangnya masih hidup di dunia, tapi dia sudah melihat kejadian-kejadian di akhirat. Dan yang demikian ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anas meriwayatkan bahwa suatu hari ketika Rasulullah sedang jalan-jalan bertemu dengan seorang pemuda dari Ansor, artinya sahabat Nabi yang berasal dari Madinah, namanya Harisah, walaupun Harisah tapi laki-laki. Kemudian Rasulullah bertanya, apa dan bagaimana keadaanmu pagi ini wahai Harisah? Kemudian Harisah menjawab, asbahtu mu'minan billahi haqqan. Pagi ini aku benar-benar menjadi orang yang beriman kepada Allah. Itu jawaban Harisah ketika ditanya oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, ungdur ma taqulu fa inna likulli qaulin haqiqatan. Renungkanlah, pikirkanlah apa yang kalian ucapkan tadi. Karena sesungguhnya bagi setiap ucapan itu ada hakikatnya. Fama haqiqatu imanika. Lalu apa hakikat imanmu? Jadi kalau kamu mengatakan bahwa pagi ini keadaanmu benar-benar menjadi orang yang beriman kepada Allah, lalu apa hakikat imanmu itu? Kemudian sahabat Harisah itu menceritakan kondisi rohaninya, pengalaman rohaninya. Jadi kalau kita punya pengalaman rohani, baik secara langsung maupun melalui mimpi, Pak, itu tidak boleh diceritakan kepada sembarang orang. Bolehnya hanya diceritakan kepada orang yang mengerti. Karena bila tidak akan menimbulkan fitnah. Ya. Orang kita ajak ngomong orang yang tidak paham, terus kita cerita tentang pengalaman-pengalaman rohani, nanti pasti akan menimbulkan fitnah. Orang itu tidak percaya, terus akhirnya malah berprasangka buruk kepada kita. Maka adabnya ketika kita oleh Allah diberikan pengalaman batin, pengalaman rohani, itu jangan diceritakan kepada sembarang orang. Ya, bolehnya diceritakan kepada gurunya atau kepada orang yang mengerti, itu boleh. Tapi tidak boleh diceritakan kepada sembarang orang. Nah, Harisah ini menceritakannya kepada Rasulullah. Nah, tentu saja boleh. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, pagi ini diriku benar-benar berpaling dari dunia. Ya, tidak ada ketertarikan sedikit pun terhadap dunia. Kemudian aku selalu terjaga di waktu malam. Malam-malamku aku gunakan untuk bermunajat, berzikir, berdoa,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siang hariku aku pakai untuk menahan nafsuku. Artinya kalau bahasa kita, malamnya banyak dipakai untuk tahajud, siangnya banyak dipakai untuk berpuasa. Selain itu, ya, kemudian aku seakan-akan melihat arsy-nya Allah itu nyata-nyata di depan mata. Ya, jadi seakan-akan arsy-nya Allah itu ada di depan matanya Harisah tadi itu. Ya, padahal arsy itu termasuk ya salah satu makhluk Allah yang sangat besar, yang sangat besar. Kok dia bisa melihat seakan-akan ada di depan mata? Bahkan tidak hanya itu saja, wa ka'anni angduru ila ahlil jannati yatazawaruna fiha. Bahkan seakan-akan aku melihat penduduk surga saat ini sedang saling berkunjung. Ya, masih hidup di dunia, ya, tapi seakan-akan menyaksikan aktivitas penduduk surga. Padahal kan aktivitas penduduk surga itu baru bisa disaksikan secara langsung itu kan nanti, kalau sudah di akhirat. Tapi karena Harisah ini hatinya telah disinari oleh cahaya nurul yakin, walaupun masih di dunia, masih hidup di dunia, sudah mampu melihat aktivitas penduduk surga. Itu yang dimaksud tadi itu, melihat akhirat lebih dekat daripada kalau kita harus ke sana. Karena masih di sini sudah bisa melihat apa yang terjadi di sana. Kemudian wa ka'anni angduru ila ahlin nari yata'awawna fiha. Dan seakan-akan aku memandang penduduk neraka saat ini sedang saling minta tolong. Ya. Saling minta tolong tapi tidak ada yang bisa menolong karena masing-masing sibuk dan repot dengan siksa yang diterima oleh masing-masing penduduk neraka. Jadi walaupun mereka minta tolong, yang dimintain tolong juga sedang minta tolong. Jadi nggak bisa saling menolong, walaupun mereka saling minta tolong. Itu pengalaman Harisah. Jadi masih hidup di dunia, tapi sudah menyaksikan aktivitas penduduk surga dan juga menyaksikan aktivitas penduduk neraka. Bahkan seakan-akan arsy-nya Allah ada di depan mata. Nah, mendengar cerita Harisah yang seperti itu, kemudian Rasulullah bersabda, absorta falzam, benar yang kau lihat wahai Harisah, maka berusahalah agar kau tetap dalam kondisi seperti itu. Ya, tetaplah kau dalam kondisi seperti itu. Nanti dalam prakteknya, orang mengalami hal yang seperti ini itu ada yang lama, ada yang sebentar. Ya. Karena kalau terlalu lama juga tidak semua orang mampu, Pak. Ya, tidak semua orang kuat. Ya. Maka tergantung kedudukan kewaliannya di hadapan Allah. Ada yang lama, ada yang sebentar, ada yang cuma sekejap. Diberikan pengalaman, ya, menyaksikan peristiwa yang terjadi di akhirat, sementara dia masih hidup di dunia. Abdun nawarallahul imana fi qalbihi. Harisah ini seorang hamba yang Allah telah menyinari iman yang ada di dalam hatinya. Kemudian Harisah memohon kepada Rasulullah, ud'ullaha li bisyahadati. Ya Rasul, mohonkan aku kepada Allah agar aku nanti mati dalam keadaan syahid. Fata'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian permohonannya itu dikabulkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah berkenan mendoakan Harisah agar nanti meninggalnya dalam kondisi syahid. Fakutila yauma badrin syahidan. Maka benar-benar terjadi bahwa Harisah ini menjadi salah satu syuhada dalam perang Badar. Nah, faja'athu ummuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Harisah ini wafat dalam kondisi syahid, tak lama kemudian datanglah ibunya Harisah menemui Rasulullah. Ya. Faqalat, kemudian ibunya Harisah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, qad alimta mangzilata Harisata minni.
Sungguh Tuhan telah mengetahui kedudukan Harisah di hadapanku. Dia adalah salah satu anak yang aku cintai. Fa iyakun fil jannati asbiru. Jika saat ini ya, dia ada di surga, tentu aku akan bersabar menerima kematian Harisah. Tapi wa ilam yakun fil jannah, seandainya ternyata Harisah saat ini tidak ada di surga, taroma asna'u, tentu Tuhan akan tahu apa yang aku lakukan, tentu aku akan bersedih sekali. Jadi pertanyaannya Ibu Harisah ini juga pertanyaan yang luar biasa. Kenapa? Jelas-jelas masih hidup di dunia, tapi menanyakan tentang nasib anaknya yang telah meninggal dunia. Apakah di surga atau di tempat yang lain. Nah untungnya yang ditanya Rasulullah, maka Rasulullah juga bisa menjawab. Kenapa? Karena Rasulullah juga, ya tentu saja Rasulullah bahkan hamba Allah yang terkasih yang pasti selalu menyaksikan apa yang ada di akhirat. Nah kemudian Rasulullah ngasih kabar bahwa anaknya yang bernama Harisah itu telah ada di surga, bahkan dia menempati surga Firdaus yang tinggi. Maka kemudian ibunya Harisah itu pulang dengan perasaan yang sangat gembira, ya, sangat senang, karena dapat info yang meyakinkan dari orang yang tidak pernah bohong bahwa putranya menjadi salah satu penduduk surga Firdaus. Maka dia pulang dengan berkata, "Pakhin, pakhin ya Harisah, bagus, bagus wahai Harisah." Nah, ini pengalaman pertama yang dialami oleh seorang yang namanya Harisah. Kemudian contoh kedua, orang yang juga masih hidup di dunia tapi sudah menyaksikan peristiwa akhirat karena hatinya telah tersinari oleh cahaya nurul yakin tadi itu. Itu dialami seorang sahabat yang namanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Suatu hari Mu'ad bin Jabal ini menemui Rasulullah, sedangkan dia dalam keadaan bersedih, menangis. Dia nemuin Rasulullah dalam kondisi menangis. Akhirnya oleh Rasulullah ditanya, "Kaifa asbahta ya Mu'ad? Ada apa wahai Mu'ad, kok tiba-tiba kamu menangis?" Qala, Mu'ad menjawab, "Asbahtu mu'minan. Pagi ini aku berada dalam keadaan benar-benar beriman." Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, "Inna likulli qaulin misdaqon." Wahai Mu'ad, sungguhnya setiap ucapan itu harus ada bukti pembenarannya. Ya. Walikulli hakin hakikotan, dan bagi setiap yang benar itu ada bukti kebenarannya. Fama misdaku matakulu, lalu apa bukti kebenaran apa yang kau katakan itu? Jadi sebagaimana Harisah dia menginfokan kepada Rasulullah bahwa dia sedang dalam kondisi benar-benar beriman kepada Allah, maka Mu'ad bin Jabal juga begitu. Nah pertanyaan Rasulullah sama, apa buktinya, apa tandanya, apa yang kau rasakan bahwa kau telah mengatakan pagi ini benar-benar dalam kondisi beriman. Faqala, kemudian Mu'ad bin Jabal memberikan penjelasan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, ma asbahtu, tidaklah aku memasuki waktu pagi, sobahan, waktu subuh atau pagi, kotu sama sekali, illa dhanantu, kecuali aku meyakini la umsi, bahwa aku tidak akan bisa sampai ke waktu sore. Ini yang berulang-ulang kami nukil, kami sampaikan dalam pengajian yang lalu, bahwa supaya kita tidak menjadi orang yang suka menunda-nunda amal soleh, itu kita hendaknya menyadari ketika kita berada di waktu pagi, jangan merasa yakin bisa hidup sampai sore. Anggap pagi ini merupakan pagi terakhir. Sehingga apa yang Allah wajibkan kepada kita di pagi hari itu segera tunaikan. Karena siapa tahu besok sudah tidak ketemu pagi lagi. Jangankan besok, nanti sore aja belum tentu sampai.
Wa ma amsaitu qattu illa dhanantu la asbihu. Begitu juga ketika aku berada di waktu sore, aku tidak meyakini bahwa aku bisa sampai ke waktu pagi. Jadi kalau pas nyampe waktu sore, dia tidak yakin hidupnya sampai pagi. Ketika ada di waktu pagi, nggak yakin kalau hidupnya sampai sore. Berikutnya lagi, wala khotautu khutwatan, dan tidaklah aku melangkahkan kaki satu langkah. Illa dhonantu, kecuali aku meyakini anila utbi'uha bi ukhra, bahwa aku tidak bisa mengikuti langkah yang kedua. Di setiap melangkahkan kakinya itu tidak yakin kalau dia bisa melangkahkan kaki berikutnya. Bisa jadi ini merupakan langkah terakhir. Kalau di kitab lain itu bahkan ketika aku makan, walaupun makanan itu sudah masuk ke dalam mulutku, aku tidak yakin kalau aku bisa menelan. Karena bisa saja terjadi ya, makanan sudah dimasukkan ke dalam mulut, belum sampai ditelan keburu mati. Ini untuk menggambarkan betapa dekatnya kematian. Ya. Di mati itu jangan dibayangkan masih lama, Pak. Bisa terjadi sewaktu-waktu. Maka setiap nafas anggap sebagai nafas terakhir. Setiap detak jantung anggap sebagai detak jantung terakhir. Setiap hari anggap hari terakhir. Setiap langkah anggap langkah terakhir. Setiap sholat anggap sholat terakhir. Setiap ngaji selalu menganggap ngaji ini merupakan ngaji terakhir. Selalu begitu, ya. Selalu begitu. Karena tidak ada jaminan besok bisa ngaji lagi. Gitu. Kalau orang selalu berpikir seperti itu akan semangat, Pak, ya, semangat menjalani ibadah karena merasa ini merupakan terakhir. Ya. Makanya kalau suatu saat kita mau sholat subuh kok males, gitu, mau ngaji males, itu kita nasihati nafsu kita. Ya. Kita nasihati, anggaplah ini pengajian terakhir. Anggap ini sholat subuh terakhir, anggap ini sholat duhur terakhir, gitu, selalu begitu. Ya. Kalau mau tidur lama nanti aja kalau sudah mati. Sekarang mumpung ada kesempatan untuk ikhtiar, mari gunakan untuk ikhtiar. Nah, wa ka'anni angduru ila kullu ummatin jasiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Bahkan, ya, Mu'ad bin Jabal ini juga seakan-akan menyaksikan peristiwa yang nanti akan terjadi di akhirat ketika masing-masing orang menerima catatan amalnya, menerima rapotnya masing-masing gitu. Ya. Kemudian selain itu mereka juga ditemani, ada yang ditemani Nabi, ada juga yang ditemani oleh patung-patung yang selama ini dia telah sembah. Termasuk yang kemarin dalam kajian hadis, ya. Nanti di hari kiamat itu orang akan bertemu Allah sambil membawa apa yang pernah dia ambil secara tidak adil atau tidak benar. Artinya dia pernah mengambil hak orang lain secara zalim, maka dia nanti ketika ketemu Allah dia sambil membawa barang itu. Ya. Jadi kalau dia pernah ngambil barang apa gitu, bawa sapi, ya nanti ketemu Allah sambil nuntun sapi. Tahu kalau sapi itu dicuri dari siapa gitu. Kalau dia pernah mencuri motor, ya nanti ketemu Allah sambil naik motor. Tapi motor curian. Jadi selalu ketahuan banyak orang gitu. Nah, orang-orang yang menyembah berhala nanti di hari kiamat dia juga ditemani oleh berhalanya itu. Nah, orang yang cinta kepada Rasulullah dia juga akan ditemani oleh Rasulullah, ditemani para nabinya. Wa ka'anni angduru ila uqubati ahlin nar. Bahkan seakan-akan aku menyaksikan orang-orang yang sedang disiksa di neraka. Jadi pengalaman Mu'ad bin Jabal ini mirip dengan pengalamannya Harisah tadi, melihat kejadian-kejadian di neraka dan kejadian-kejadian di surga. Padahal kejadian di neraka dan surga itu kan masih nanti. Kejadian itu sebenarnya masih nanti terjadi di akhirat, tapi di dunia sudah dia saksikan. Kenapa? Karena mata hatinya telah tersinari oleh cahaya nurul yakin. Wasawabi ahli jannah, dan pahala penduduk surga. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam,
mengomentari ceritanya si Mu'adz bin Jabal tadi, kemudian Rasulullah bersabda, "Arafta falzam." Wahai Mu'adz, apa yang kalian ketahui, apa yang kalian saksikan itu satu kebenaran. Ya. Artinya dibenarkan oleh Rasulullah. Ya. Maka berupayalah kalian tetap dalam kondisi seperti itu. Jadi sekali lagi, ya, pelajaran yang bisa kita petik dari dua kisah tadi, bahwa kalau suatu saat kita punya pengalaman batin, punya pengalaman rohani, baik secara langsung maupun lewat mimpi, jangan diceritakan kepada sembarang orang, karena bisa menimbulkan fitnah. Kalau yang percaya nggak masalah, akan menambah kuatnya iman. Tapi kalau orang nggak percaya malah dianggap kita tukang ngibul, ya, tukang bohong. Oh, kamu aja kok, nah, gitu kan? Akhirnya malah menimbulkan fitnah. Itu makanya tidak boleh diceritakan kepada sembarang orang. Nah, fahadhanir rajulani al-ansariyani, dua kisah di atas itu dialami oleh dua orang sahabat Ansor. Artinya baik Harisah maupun Mu'adz bin Jabal itu sama-sama sahabat Nabi dari Madinah. Asroko yang telah bercahaya atau bersinar apa, nurul ikoni, cahaya keyakinan, fi qulubihima, di dalam hati keduanya. Jadi karena cahaya keyakinannya telah memancar di dalam hati, akhirnya dia menyaksikan akhirat dan segala peristiwa yang terjadi di akhirat. Wasarahallahu bihi suturahuma, kemudian Allah melapangkan dada keduanya, ya, lapang dada, tidak gampang stres. Faro'aya makana ajilan ajilan, sehingga keduanya menyaksikan sesuatu yang mestinya disaksikan nanti, dia sudah bisa menyaksikan saat ini. Mestinya kita akan baru menyaksikan semua tadi itu kan nanti di akhirat, tapi dia di dunia sudah bisa menyaksikan. Kenapa? Karena hatinya tersinari oleh nurul yakin, hatinya telah dilapangkan oleh Allah. Wa makana atiyan wasilan, dan apa yang akan terjadi sudah bisa disaksikan saat ini, padahal masih akan, ya. Peristiwa yang sebenarnya itu masih akan, tapi sudah disaksikan saat ini. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, an Rasulillah, dari Rasulullah SAW, annahu, bahwasanya Rasulullah SAW qala, beliau telah bersabda. Berikut ini juga masih ada lagi hadis bahwa Rasulullah bersabda, innan nuro, sesungguhnya cahaya, idza takhala, tatkala telah masuk al-qalba, pada hati, insaroha, maka akan menjadi luas lahu baginya, apa asuduru, dada maksudnya hati, wan fasaha, dan menjadi lapang, ya. Ketika nurul yakin telah masuk, telah memancar ke dalam hati seseorang, maka orang itu menjadi orang yang lapang dada, ya, orang yang lapang dada, lapang hatinya. Kila, kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha, apakah yang demikian itu ada tandanya yang dengan tanda itu kami bisa mengenalinya? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, iya, ya, tanda-tandanya ada. Nah, apa tanda-tandanya? Pertama adalah at-tajafi antaril gurur, orang itu mampu, ya, menjaga diri dari tipuan-tipuan dunia, ya. Dia tidak akan tertipu oleh indah dan gemerlapnya dunia, karena tahu hakikatnya dunia ini akan hancur. Dunia ini hanya sebagai sarana, sebagai kendaraan untuk menuju akhirat, bukan sebagai tujuan. Wal inabatu ila daril khulud, dan dia akan kembali ke tempat yang abadi, yaitu di akhirat. Jadi hidupnya di dunia dijadikan kesempatan untuk bercocok tanam amal soleh yang nanti akan dipetik hasilnya, dipanen hasilnya di akhirat. Wal istidatu, dan dia selalu mempersiapkan diri lil mauti, pada kematian. Ya, hidupnya itu dipakai untuk mencari bekal menghadapi kematian, dan namanya kematian itu bisa datang sewaktu-waktu, maka persiapannya juga harus setiap saat.
Karena kalau namanya mati itu udah datang, kita siap tidak siap kalau waktunya mati ya tetap mati. Maka lebih baik mati dalam keadaan siap daripada tidak siap mati terus tiba-tiba mati. Itu namanya bonek. Nah, bondo nekat. Tidak berani mati kok tiba-tiba mati. Itu kan sayang sekali ya. Beda kalau kita sudah siap. Ya, kapan saja mati siap. Mohonnya ya, yaitu satu apa, husnul khotimah. Terserah mau mati sekarang, besok atau nanti, yang penting kita mohon kepada Allah husnul khotimah. Nah, au kama alaihi salatu wasallam, atau sebagaimana qabla nuzulihi, sebelum datangnya kematian. Jadi sebelum mati itu benar-benar terjadi, dia sudah siap kapan saja dijemput oleh Allah, dia sudah siap. Au kama qala alaihi salatu wasallam, atau sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Wa qala Ahmad bin Asim al-Antoqi. Berikut ini nasihat seorang sufi yang bernama Ahmad bin Asim al-Antoqi rahimahullah, semoga Allah selalu menyayanginya. Ahmad bin Asim mengatakan, al-yakinu, yang namanya yakin itu nurun, cahaya. Yaj'aluhu Allahu, yang Allah telah menjadikannya fi qalbil abdi, pada hati seorang hamba. Yakin itu apa? Yakin itu cahaya yang Allah letakkan ke dalam hati seorang hamba. Hatta yusyahida bihi umura akhiratihi. Begitu hati itu sudah mendapatkan cahaya yakin, akhirnya si hamba itu menyaksikan urusan-urusan, kejadian-kejadian akhirat, peristiwa-peristiwa akhirat, padahal orangnya masih hidup di dunia. Wa yahruqa, dan membakar bihi, dengan cahaya tadi, membakar kulla hijabin, pada setiap penghalang, bainahu, antara si hamba, ya, wa bainaha, dan antara akhirat. Jadi segala sesuatu yang menghalangi antara hamba dengan akhirat, itu penghalangnya terbakar oleh cahaya tadi itu, sehingga hatta yutali al akhirata, sehingga hamba itu menyaksikan, melihat akhirat, kal musahadatilah, seakan-akan seperti memandang secara langsung, karena penghalangnya sudah terbakar, terbakar oleh cahaya. Nah, qultu, aku berkata, sang penulis kitab ini, fa idza takamala, maka tatkala telah sempurna apa, isroku nuril ikon, sinar cahaya keyakinan, goto, maka akan tertutup atau akan menutup wujudal akwan, adanya alam semesta. Ketika nurul yakin seorang telah sempurna, maka alam yang nyata ini menjadi tidak kelihatan, karena silau dengan cahaya yakin. Wa waqa'al ayanu alal a'yan, faktal ala faktil a'yan, yang ada menjadi seakan-akan tidak ada, karena nggak kelihatan, ya, kalah dengan cahaya yang memancar tadi itu. Seperti kalau kita memandang matahari itu kan silau, akhirnya ketika dalam kondisi silau kita ngelihat sekitar kita itu menjadi tidak tampak. Nah, orang-orang yang oleh Allah mata hatinya sudah dimampukan menyaksikan akhirat, tuh dunia itu menjadi tidak tampak. Dunia itu menjadi tidak kelihatan karena silau dengan akhirat. Kemudian walam yabqa ilan nurul malikil diyan, dan dalam hatinya tidak tersisa kecuali cahayanya Allah yang memiliki agama. Jadi itulah sekalian pengalaman-pengalaman rohani orang-orang yang beriman, ya. Jadi kalau di dalam hadis tadi yang disebutkan hanya 2, tapi sebenarnya banyak, ya, sahabat-sahabat yang lain juga punya pengalaman rohani yang luar biasa. Para wali-wali Allah, para ulama-ulama yang soleh, ya, para orang-orang iman yang soleh, pasti walaupun sedikit pernah punya pengalaman rohani, punya pengalaman batin. Nah, semuanya itu hendaknya dijadikan motivasi atau semangat kita untuk semakin tekun beribadah kepada Allah. Imannya kepada Allah juga semakin kokoh dan semakin kuat. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.